Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Rezeki di sini. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 bab 9 atau bab yang terakhir, sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian slide selanjutnya kita akan membahas sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kerajaan Hindu. Jadi berdirinya kerajaan Hindu menandai perkembangannya agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-4 Masehi. Jadi slide selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berada di tepi Sungai Mahakam, yaitu tempatnya di Kalimantan Timur. Kemudian, kerajaan Kutai memiliki peninggalan berupa yupa. Kemudian, tulisan pada yupa diukir menggunakan palawa. Contohnya seperti gambar atau tampilan yang ada di samping ini ya. Jadi, slide kedua kita akan membahas tentang kerajaan Tarumanagara. Jadi, kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Jadi, bisa kalian lihat gambar atau tampilan di samping. Yang pertama ada Prasasti Tugu, kemudian yang kedua ada Prasasti Kebun Kopi, kemudian yang ketiga ada Prasasti Ciaruteun. Kemudian slide yang ketiga kita akan membahas tentang kerajaan Kediri. Jadi, Arca Dewa Wisnu merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri yang berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kemudian, yang keempat ada kerajaan Singosari. Jadi, Candi Singosari dibangun untuk memuliakan Raja Kertanegara, pemimpin kerajaan Singosari. Kemudian, yang kelima, kita akan membahas tentang kerajaan Mataram Hindu. Jadi, keberadaan kerajaan Mataram Hindu diketahui dari prasasti yang ditemukan di desa Canggalkedu, yaitu tempatnya di Jawa Tengah. Kemudian, kerajaan Mataram Hindu meninggalkan ratusan candi yang berada di kompleks Candi Prambanan. Kemudian berikutnya yang keenam ada kerajaan Majapahit. Jadi, Raden Wijaya beserta Pati Gajah Mada berhasil membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasan. Jadi bisa kalian lihat di sini ada gambar atau tampilan peninggalan kerajaan Majapahit di situs Trowulan. Kemudian di sini ada gambar buah, yaitu kata Majapahit berasal dari buah maja yang ditemukan oleh Raden Wijaya. Kemudian slide selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang kerajaan Buddha. Jadi agama Buddha masuk ke Indonesia dan disebarkan melalui jalur perdagangan. Jadi perkembangannya agama Buddha ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Kemudian berikutnya yang pertama kita akan membahas tentang kerajaan Mataram Buddha. Jadi kerajaan Mataram Buddha memiliki wilayah yang luas dan peninggalan candi yang megah. Jadi bisa kalian lihat gambaran atau tampilan-tampilan yang ada di samping. Yang pertama ada Candi Borobudur. Kemudian yang kedua ada Candi Pawon. Dan kemudian yang ketiga ada Candi Kalasan. Dan yang keempat ada Candi Mendut. Kemudian slide selanjutnya bagian B kita akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran dan pendidikan agama Buddha di Indonesia. Jadi bisa kalian lihat gambaran atau tampilan-tampilan di bawah ini, yaitu peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu ada Prasasti Talang Tuo, kemudian ada Prasasti Telaga Batu.
Kemudian kita masuk ke pembahasan bagian C, Kerajaan Kalingga. Jadi kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Sima. Masuk lagi ke pembahasan ketiga, yaitu kerajaan Islam. Jadi agama Islam masuk dan berkembang pusat di Indonesia, yang alasannya syarat masuk Islam mudah. Agama Islam tidak memiliki pembagian kelas atau kasta. Jadi slide selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh Utara. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Bisa kalian lihat tampilan gambar. Di sini ada gambar Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu peninggalan kerajaan Islam di Aceh. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Banten, yaitu kerajaan Banten ini berasal menguasai Selat Sunda yang menjadi pusat perdagangan asing. Bisa kalian lihat gambar atau tampilan di samping, ini adalah Masjid Agung Banten, peninggalan kerajaan Banten. Oke, selanjutnya yang keempat ada Kerajaan Demak, yaitu kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kemudian kerajaan Demak menyebarkan agama Islam yang dibantu oleh Wali Songo. Ya, bisa kalian lihat gambar atau tampilan yang di samping ini adalah gambar Masjid Agung Demak, yaitu peninggalan kerajaan Demak. Kemudian yang kelima ada Kerajaan Ternate dan Tidore, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore ini bersaing dalam kegiatan perdagangan, yaitu kerajaan Ternate biasa bersaing dalam kegiatan perdagangan yang disebut Uli Lima, dan kerajaan Tidore biasa bersaing dalam kegiatan perdagangan yang biasa disebut Uli Siwa. Selanjutnya yang keenam ada Kerajaan Gawotalo. Jadi kerajaan Gawotalo ini menjadi pusat perdagangan rempah dan kerajaan maritim yang kuat. Jadi letak kerajaan Gawotalo ini strategis menjadi penghubung antara Pulau Jawa, Malaka, dan Maluku. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan bagian B, yaitu peninggalan sejarah masa kerajaan-kerajaan. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi yang pertama itu ada candi. Jadi candi didirikan untuk menghormati dan memuliakan leluhur. Kemudian yang kedua ada arca, yaitu tempat pemujaan dewa. Kemudian yang ketiga ada seni ukir, yaitu berisi cerita rakyat yang diukir di dinding candi. Kemudian yang keempat ada prasasti, yaitu ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Kemudian kelima ada kitab. Jadi kitab ini biasa berisi catatan mengenai suatu peristiwa sejarah. Kemudian yang keenam ada aksara. Biasanya berisi tentang huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian selanjutnya yang kedua ada peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama itu ada masjid, yaitu tempat penyebaran agama Islam. Kemudian yang kedua istana, yaitu tempat tinggal raja yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada karya sastra, yaitu berupa suluk dan hikayat. Kemudian yang keempat ada kaligrafi. Jadi kaligrafi ini biasanya diukir pada dinding atau mimbar masjid. Kemudian yang kelima itu ada makam, yaitu tempat makam para raja atau sultan dari kerajaan Islam.
Oke, sekian itu saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.